Assalamualaikum putri kecilku, Helwa Zinira Yildiz. Ini adalah sedikit perjalanan kisah Uma ketika mengandung kamu. Betapa bahagianya Uma dan Abati ketika kamu hadir di kehidupan kami. Berawal pada tanggal 14 Maret, kami makan di BKM Bakso Kuah Merah. Di sini belum tahu kalau udah ada kamu di dalam. Yang kami tahu adalah Mama Nuni yang sudah mengandung 1 bulan lebih kurang. Nah, Uma karena sering telat juga biasa seperti itu. Nah, keesokan paginya karena sudah telat sekitar 7 hari, Uma tes pack. Karena memang biasa Uma juga tes pack karena udah pengen banget ada kamu di dalam. Dan alhamdulillahnya garis 2 merah pekat sehingga Uma tidak lagi mentes packnya, cukup 1 kali. Untuk bukti tes packnya tidak Uma simpan karena udah lama juga ya di galeri, mungkin kehapus. Dan setelah ketahuan langsunglah berubah rasa di lidah Uma. Dan ketika malam harinya Uma masih ikut makan-makan di pengajian opung karena ini terakhir kali menyambut bulan Ramadan. Uma Abati masih menyembunyikan tentang kehamilan Uma karena ditakutkan seperti kehamilan sebelumnya yang terlalu diumbar. Dan ketika makan-makan ini Uma belum begitu merasakan mabuk parah ya. Keesokan harinya Uma merasa seperti demam dan Uma pun pergi ke bidan Emi Nenggolan, dan bidan itu memberikan obat seperti ini. Obat demamnya juga ada, cuman nggak kefoto ya. Obat demamnya aman untuk ibu hamil. Di situ kondisinya Uma sangat takut karena riwayat keguguran sebelumnya, apalagi ditambah dengan demam. Namun bidannya memberikan semangat sama Uma, insya Allah kehamilan kamu pasti kuat. Dan diprediksilah kehamilan Uma sekitar sebulan lebih seminggu karena HPHT Uma tanggal 7 Februari. Nah, setelah berobat itu maka mual muntah Uma makin parah. Di situ Uma disuruh bed rest juga sehingga Uma tidak lagi menjahit total. Padahal biasanya Uma itu yang paling rajin setiap hari menjahit karena tempat jahitnya kan di rumah opung. Disitulah timbul kecurigaan dari opung dan orang-orang terdekat. Dan sekitar seminggu setelah itu tidak lagi bisa disembunyikan kepada opung, Mama Tukma dan Mama Nuni yang kepo. Dan mereka sangat bahagia, mereka pun akan menyembunyikannya rapat-rapat sampai batas waktu kehamilan Uma sudah kuat. Padahal saat itu jahitan Uma lumayan banyak karena bertepatan wisuda anak SMA, kemudian juga berdekatan dengan hari raya Lebaran, sehingga baju-baju wisuda anak-anak yang sudah Uma terima Uma kembalikan. Ini adalah contoh baju wisuda yang sempat Uma jahit. Dan setelah itu karena tidak mau ada resiko apapun terjadi di kehamilan Uma, maka Uma berhenti total. Dan ada rasa kecewa dari pelanggan Uma, nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Nah, ini Uma sudahlah sangat lemah karena mabuk parah. Jadi Uma itu kerjaannya setiap hari hanya makan pun susah ya, tidur baring, mual muntah, dan ngeluh sama Abati ya, begitulah. Dan mendekatkan diri pada Allah, terkadang juga mau menangis ya, tapi Uma bahagia. Ini Uma minta masakin sama Mama Tukma rendang daging dan tumis pepaya. Dia pun dengan senang hati memasakkan dan membawanya langsung ke rumah kita, karena dia pun belum pernah melihat Uma sejak Uma ketahuan hamil. Dia mau tahu kondisi Uma yang sudah lemah di kasur ya. Di sini Uma pengen masakan ini karena Uma scroll TikTok gitu ya, siapa tahu selera. Dan alhamdulillah Uma juga mau makannya, tapi memang tidak sampai habis. Berlanjutlah drama ketidakmauan makan, mual muntah Uma dan Mama Nuni ya, kami bersamaan seperti orang
Dan yang lebih parahnya lagi adalah Mama Nuni, karena dia juga punya asam lambung, jadi mabuknya bertambah parah. Dan ini walaupun seperti itu dia juga masih sanggup untuk masak ya, karena Mama Nuni sudah punya anak yaitu Abang Kelvin, jadi dia juga harus kuat gitu ya. Tapi ketika mabuk parah ini, Mama Nuni tinggal di tempat opung untuk sementara sampai dia kuat, karena juga Papa Marlis sedang kerja. Beginilah kondisi kamar kita selama Uma hamil. Makanan di situ, minuman di situ, obat di situ, segala macamnya di situ. Uma sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain, bukan karena memang disuruh bed rest, tapi memang tubuh Uma yang lemah. Ketika Uma berdiri sebentar saja seperti oyong, kepala Uma sakit gitu, perut Uma juga sakit. Dan yang mengerjakan rumah, jaga gede, nyuci, masak, segala macamnya adalah Abati. Dan Abati pun jatuh sakit tiba-tiba, perut bagian bawahnya sakit parah sehingga tidak bisa lagi diobati di bidan-bidan terdekat, dan terpaksa kami menelpon tulang top untuk membawa Abati ke rumah sakit, dan juga nelpon kakek untuk jaga Abati di sana. Abati pun disuntik dan diinfus. Betapa sedih dan bingungnya Uma bagaimana keadaan rumah ketika Abati sakit. Dan alhamdulillahnya ada Mama Nuni yang bawakan makanan ketika jam makan, dan ada Wawa Fatma yang mau membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan opung juga di situ sibuk untuk membersihkan rumah, membantu menjaga gede. Ada juga kakak Rama. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Karena kepikiran Uma yang sakit juga di rumah, Abati pun tidak mau menginap di rumah sakit. Dia pun pulang ketika sudah mendapatkan obat. Dia pikir bisa sembuh begitu saja. Ternyata kumat lagi, dan besoknya pergi lagi ke rumah sakit dan pulang lagi. Padahal Uma udah suruh tidak apa-apa, dirawat aja sampai kira-kira sampai kira-kira membaik. Tapi ternyata kejadian itu terjadi lagi sampai 3 kali Abati pergi ke rumah sakit umum daerah, dan sampai para perawatnya pun bosan gitu ya, bapak lagi ya katanya gitu. Dan alhamdulillah setelah yang ketiga kalinya dan Abati juga sudah beli obat anjuran dari kakek juga, dan disuruh minum banyak-banyak dalam 1 hari. Alhamdulillah keadaannya membaik, sehingga gede pun bisa apalagi sama Abati, dan Uma pun bisa bed rest lagi di kasur. Berselang beberapa minggu, maka hari yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam pun tiba, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di sini Uma sebenarnya sudah memasuki 3 bulan. Biasanya orang itu mabuk hanya sampai 3 bulan, tapi berbeda dengan Uma dan Mama Nuni. Kami tetap saja mabuk parah. Dan disinilah Uma baru bisa bangkit dari kasur dan pergi nyebrang gitu dari rumah kita. Di sini Uma menyembunyikan kalau Uma itu mabuk ya sama Mama Nuni, dan kami seceria itu supaya nanti ketika diupload tidak ada yang tahu kalau kami itu sedang mabuk parah, karena memang kehamilan kami sedang disembunyikan. Setelah itu drama permabukan pun kembali lagi. Kadang keinginan muntah itu tiba-tiba datang, sehingga Abati pun terkadang kesulitan gitu ya, mana harus jaga kedai, mana harus jaga Uma, sehingga berat badannya pun turun pada saat itu. Nah, alhamdulillah memasuki bulan keempat Uma sudah bisa berdiri gitu ya, karena ada tuntutan kerja Uma yaitu ngajar MDA. Dan ini adalah salah satu bukti foto kalau anak MDA kami sedang melaksanakan ujian, dan gak mungkin kan Uma itu bisa libur. Di
sini rekan kerja Uma sangat pengertian terhadap Uma, sehingga seringkali Uma pulang duluan karena tiba-tiba kram gitu, karena kadang tiba-tiba mual gitu kan. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja Uma ya. Tidak lupa pula Uma minum susu Prenagen seperti ini, karena emang benar-benar nasi itu nggak masuk gitu ya, masuknya hanya sedikit, jadi dibantu dengan susu. Dan ini adalah salah satu contoh makanan yang Umah mau, tapi itu pun juga harus mikir, setelah dimakan pasti mulutnya berasa nggak enak gitu ya. Walaupun ketika pertama dimakan gitu ada rasa enak gitu kan, tapi nanti ketika selesai makan pahitnya itu lama gitu habisnya. Dan ini adalah bubur ayam buatan abatimu. Uma minta buatkan karena memang Uma tahu abati pintar masak bubur ayam dan rasanya enak. Dan itu langsung dimasakkan sama abati. Walaupun dapur kita seperti kapal pecah akhirnya ya. Di situ Uma karena memang mabuk parah ya, ya udahlah gitu. Uma nggak bisa beresinnya. Lanjut juga Uma dan Mama Nuni buat rujak gitu. Alhamdulillah kami mau makan dan tidak berpengaruh di perut, dan nanasnya itu sedikit aja dimakannya. Lagi-lagi Uma nunjukin inilah bentuk kamar kita ya nak. Ada buah-buahan juga nggak kemakan. Dan ini tiba-tiba kepala Uma pusing parah, sakit. Ternyata adalah gejala mau muntah. Nah di sini Umah itu bingung kenapa nggak ada gerakannya. Umah suruh abati elus-elus, ternyata karena memang masih 4 bulan ya, jadi belum terasa sekali gerakannya. Abati selalu mengajak kamu bicara di dalam perut walaupun gerakanmu belum kelihatan. Dan di sini kami akan melakukan USG yang kedua ya sebenarnya, karena pertama itu udah USG. Sambil mau ngejenguk Umi Erma karena lahiran Maryam ya. Nah, di sini kami makan es krim supaya kalian mau gerak-gerak gitu dan nunjukin kelaminnya nanti ya kan. Dan bener saja adik mau nunjukin kelamin adik. Dokter bilang kalau kamu itu adalah perempuan. Wah, bahagia sekali hati kami. Dan di sini kami udah di rumah sakit. Ini adalah Maryam, anak dari Umi Erma. Nah setelah itu selang beberapa minggu Uma mau melakukan cek lab ya, yaitu ke puskesmas karena disuruh dari posyandu Uma untuk melakukan cek lab karena darah Uma sepertinya rendah. HB Uma sepertinya rendah. Dan alhamdulillahnya ketika dicek lab semuanya aman. HB Uma kalau nggak salah 11,4 walaupun terhitung masih rendah. Di situ Uma disuruh minum makan makanan untuk penambah darah. Sembari pergi ke puskesmas, Uma pun berfoto di jalan. Di sini kamu sudah 5 bulan. Dan yang ini adalah kehamilan Uma di usia 6 bulan. Uma dan Abati selalu mengabadikan di momen-momen perut Uma yang semakin membuncit. Karena sedikit sudah bisa bangkit, Uma pun kembali ke aktivitas yaitu rebana. Karena ada pesta di tempat saudara kita ya. Kemudian ini di usia 7 bulan juga ada pesta juga, Uma ikutin rebananya. Dan di sini adalah momen-momen 7 bulan yang perut Uma semakin buncit. Ini ketika Uma akan undangan. Seperti biasa, Abati akan selalu ada buat Uma untuk pijit-pijit, untuk hibur Uma, dan tempat Uma bercurhat lah. Nah, di saat kehamilan Uma sudah menginjak 8 bulan, tiba-tiba Uma demam panas parah.
Uma langsung ke bidan tempat biasa dan dia sendiri juga khawatir. Yang aku khawatirkan adalah janinmu, kata bidannya. Apalagi Uma gitu kan, bercampur aduk semua yang ada di pikiran Uma. Uma nangis, Uma takut kamu kenapa-kenapa karena jarang ya ada ibu hamil demam, apalagi kondisinya sudah hamil besar. Dan Uma juga dengar cerita ada tetangga kita ketika dia hamil besar, demam dan terpaksa dikeluarkan di usia sekitar 37 minggu. Nah, di situ Uma terpaksa tidak MDA gitu, harus izin dulu sama rekan kerja Uma gitu kan. Dan alhamdulillahnya demam itu sekitar 2 hari sudah berangsur membaik. Dan di sini kehamilan Uma sudah 8 bulan. Uma sempetin foto studio setelah USG sama Mama Nuni. Tapi Mama Nuni nggak mau katanya foto studio, jadi Uma aja. Pada saat itu sudah dinyatakan USG terakhir ya sama dokter karena Uma bisa lahir normal. Jadi ditunggu aja mulai dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 15 November. Nah, ketika sudah memasuki 25 Oktober, Uma pun sudah mulai deg-degan. Di sini kamu sudah masuk 9 bulan. Dan Uma masih ikut rebana ya, ini outfit rebana. Dan di sana sudah ditanyakin sama rekan-rekan rebana belum launching gitu ya, dan Uma bilang aja sebenarnya tanggal HPL-nya tanggal 11. Dan bertambahlah kegundahan Uma karena telah lahir anak dari Mama Nuni ya. Di situ Uma sudah kalang kabut. Uma minta belikan nanas, belikan durian supaya ada kontraksi dari kamu. Namun tak kunjung juga ada kontraksi. Dan Uma dan Abati memutuskan untuk pergi USG kembali di tanggal 11 November karena ditakutkan ya kenapa tidak ada kontraksi gitu. Dan karena dokter langganan kita itu lagi cuti, kita perginya ke dokter yang lain. Kata dokternya semua masih aman, air ketuban masih jernih dan belum banyak pengapuran pada plasenta. Dan lebih mengejutkan lagi, Uma sedih, katanya berat badan kamu hanya 2,7 kilo. Di sini Uma coba untuk tenang aja. Dan ketika pulang kami singgah untuk makan siang karena pada saat itu juga hujan, jadi tidak bisa langsung pulang ya. Dekati tanggal akhir dari dokter pertama kita yaitu tanggal 15 November, ada tanda keluar seperti ini. Uma yang masih awam, Uma pikir ini bakalan terjadi kontraksi setelah ini. Namun ternyata zong ditunggu, ini pagi keluarnya ditunggu siang malam dan tibalah esokan harinya tanggal 15. Jadi malam harinya Uma udah siap-siap sama Abati bakal USG lagi dan memutuskan untuk meminta dioperasi. Beginilah chatting Uma kepada dokternya, dan alhamdulillah pada malam itu dokternya ngebalas dan mengokekan semuanya. Karena memang kondisi rumah kita jauh dari rumah sakit, Uma bilang sama dokternya kalau langsung aja ditindak, dan Uma sudah bawa peralatan-peralatan untuk melahirkan. Maka rasa deg-degan itu semakin bertambah-tambah ketika malam harinya, dan sebelumnya juga Uma udah packing, jadi tinggal bawa aja. Dan keesokan harinya tibalah tanggal 15 November. Uma sudah pasrah kepada Allah, serahkan semuanya. Uma sudah berusaha menunggu untuk melahirkan normal, namun jalan Allah lain. Inilah yang ditakdirkan Allah gitu. Semoga Allah selalu memberkahinya. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke kota tempat dokter Spocknya dulu ya. Di klinik dia praktek. Kemudian kalaupun nanti memang jalannya harus langsung dioperasi, baru lanjut ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di
klinik dokter Spocknya. Setelah ngantri, Uma pun di USG dan ternyata air ketuban adik sudah kering, kata dokternya. Padahal jarak antara Uma USG di tempat dokter sebelumnya hanya 3 hari. Dan Uma pun bertanya, berapa berat badan adik? Kata dokternya 3 kilo lebih. Kan Masya Allah gitu. Kenapa dokter sebelumnya bisa salah gitu dalam USG. Di situ Uma agak kecewa juga kenapa dokternya bilang masih bagus. Kalau seandainya dokternya bilang udah lumayan kering, kemungkinan Uma tidak akan menunggu lama dan langsung aja disesar gitu. Dan langsung aja dokternya pun bilang oke, langsung kita tindak lanjut. Dan Uma juga udah puasa dari pagi. Oh iya udah puasa, kata dokternya gitu. Langsung aja nanti abis zuhur kita sesar ya Bu, katanya gitu. Alhamdulillah sekali, karena rencana Allah dan rencana Uma itu sama gitu. Jadi pas di tempat dokter Spock itu sekitar jam 11 dan dilakukan tindakannya jam setengah 1, maka itu terlalu dadakan sekali. Dokternya langsung nyuruh untuk dibuatkan surat rujukan ya, dan perawatnya ngasih tahu Uma kemananya. Dan ini sudah tiba di rumah sakit, dan Uma ditindak langsung setelah berkas-berkas dikasih gitu ke perawatnya. Dan ini adalah prosesi Uma disuntik sana suntik sini ya. Di sini Uma baring sambil nunggu tindakan-tindakan lain. Jadi para perawatnya itu kalang kabut sebenarnya ya. Tapi mau gimana, ya itu sudah takdir dan jalannya. Dan Uma udah dimasukkan infus 2 kali suntikan ya, nggak tahu entah karena salah atau memang tindakannya harus 2 kali. Di sini Uma udah sangat deg-deg banget. Banyak sekali hal-hal yang Uma pikirkan. Nah, berselang beberapa jam kemudian, alhamdulillah Uma udah di ruang observasi. Jadi ketika di ruang operasi, Uma tidak bisa membawa HP ya. Jadi tindakan sudah selesai. Tinggal nunggu beberapa jam Uma bisa ketemu sama adik. Nah, dan ini Uma sudah di ruang rawat inap ya, tinggal nunggu adik. Dan adik sudah datang. Alhamdulillah sekali ya nak. Dan ini adalah foto-foto adik. Nama adik adalah Helwah Zinira Yildiz, yang artinya perempuan yang teguh dalam memegang agama Islam yang manis seperti bintang. Doa dan harapan dari Uma, Abati dan semua yang sayang sama adik adalah doa terbaik. Mudah-mudahan adik tumbuh sehat, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan terutama kepada agama ya dek. Uma Abati sangat bersyukur memiliki adik. Assalamualaikum.